Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini, Komisi 2 DPRD Kaltim melalui anggotanya Sutomo Jabir bersuara keras mengenai rekrutmen jajaran direksi perusahaan daerah yang belum dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jika tidak sesuai harapan atau masih ada nepotisme, dia tidak akan menyetujui jika akhirnya Perusda meminta anggaran dari DPRD. Berikut informasinya. Tahun 2021, Perusda atau BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, belum juga dibenahi oleh Pemprov Kaltim. Dari 8 Perusda, 1 diantaranya sudah KO alias gulung tikar, yaitu PT Agro Kaltim Utama. 2 orang direksinya sudah berada di dalam tahanan dan kini diadili di Pengadilan Tipikor Samarinda karena tuduhan korupsi. Uang Pemprov sebesar 27 miliar amblas. Tidak ingin mengulangi lagi carut-marut di dalam Perusda, jajaran Komisi 2 DPRD Kaltim menyerukan kepada Pemprov untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran. Kebetulan seluruh Perusda kecuali Bank Kaltim Tara sudah habis masa tugas para direksinya, termasuk badan pengawas sehingga bisa dilakukan perombakan. Harus segera melakukan rapat mengingat Perusda ini saat ini semua masa kepengurusan direksi hampir semua. Masa kepengurusan direksi, komisaris, dewas itu sudah berakhir di bulan November kemarin. Sehingga seyogianya sekarang pemerintah sudah melakukan tahapan rekrutmen atau tahapan pemilihan dewas maupun komisaris maupun jajaran direksi baru Perusda-Perusda kita yang ada sekarang. Kalangan DPRD menginginkan sistem rekrutmen tidak lagi berbau nepotisme, apalagi dengan sengaja menunjuk orang-orang dekat yang berjasa sebagai tim sukses saat pemilu gubernur yang lalu. Sistem rekrutmen nepotisme sangat rawan terjadinya tindak korupsi. Menurut Sutomo Jabir, DPRD menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk hal rekrutmen jajaran direksi, karena mereka adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab mengelola modal perusahaan yang berasal dari uang rakyat. Ya mungkin rekrutmen di root apa yang tidak sesuai dengan kompetensi mereka. Oh iya, kita tidak dukung. Artinya meskipun dia ini kan kewenang kepala daerah nih untuk karena pemegang saham KPM-nya kan pemerintah daerah nih. Kalau misalnya itu tidak dilakukan kemudian mengangkat, ya kita tidak dukung. Kita tidak akan pernah menyepakati lagi kalau dia minta duit. Untuk ini kan semua ini belum penyertaan modal kita ini kan belum cukup itu semuanya kan. Nah, kalau itu dilakukan sama seperti kelistrikan. Kelistrikan kemarin udah tahun lalu kan udah hearing juga dengan kita, memaparkan rencana bisnis ke depan, meminta tambahan tambahan penyertaan modal. Nah, ini kan tentu belum bisa langsung kita sepakati. Nah, kalau misalnya yang metodenya kita tidak sepakat, orang yang kemudian menduduki tidak sepakat, ya sudah segitu aja. Silakan aja angkat, tetapi jangan pernah berharap bahwa kita menyetujui anggaran yang akan diajukan nanti untuk mengembangkan BUMD itu. Kan begitu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Gara-gara ada oknum menggunakan atribut suku Dayak untuk mengancam perusahaan tambang, membuat Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur menggelar sidang etik di Lamin Adat Dayak Bahau, Museum Art Gallery Sari Jaang, Jalan Batu Cermin, Sempaja Utara, Samarinda. Inilah sidang adat yang digelar Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur. Gara-gara ada oknum warga mengatasnamakan suku Dayak dan menggunakan atribut suku Dayak mengancam perusahaan, 2 orang warga dan perusahaan disidang secara etik.
Ada 9 hakim adat yang memeriksa dan mengadili 2 oknum berinisial Hen dan Rus yang kedapatan menggunakan atribut suku Dayak dalam aksinya mengancam perusahaan tambang. Hasilnya diputuskan oknum Hen didenda adat senilai 128 juta dan oknum Rus 77,5 juta. Sementara perusahaan PT IMM dianggap sebagai penyebab adanya insiden, juga dikenakan denda 16,5 juta. Sidang itu dihadiri oleh tokoh-tokoh adat Dayak dan kepala suku adat Dayak Kaltim serta beberapa ormas resmi. Turut juga dihadirkan menyaksikan aparat hukum dari Polri. Saya keputusan untuk Hendra nilai rupiahnya 128, terus dia harus membuat pidana perdamaian untuk pemulihan. Terus yang selanjutnya bahwa semua jabatan hakim adat Panglima Kutai Timur, Panglima Depak, semuanya itu kita tidak akui dalam keputusan hari ini. Jadi tidak ada jabatan itu karena jelas juga tidak benar juga. Jadi tidak dipakai. Itu ada 3 keputusan untuk beliau, untuk dianya. 1 harus membayar 128 juta, membuat hidangan perdamaian pemulihan, dia minta maaf di situ dan ada wejangan-wejangan di situ. Terus yang ketiga, bahwa semua jabatan, semua identitas yang dia akui di dalam video itu dinyatakan. Terungkap dari sidang etik itu, oknum Hen diangkat oleh Rus sebagai panglima sebuah organisasi kesukuan. Padahal, pemberian gelar dan pengangkatan jabatan seseorang dalam suku Dayak memiliki prosedur yang tidak semua orang bisa melakukan semaunya. Itu sebabnya, dalam sidang diputuskan kedua oknum itu melakukan pencemaran nama suku Dayak. Sementara pihak perusahaan PT IMM mengaku menghormati keputusan Hakim Dewan Adat Dayak Kaltim. Sebagai perusahaan pertambangan yang beroperasi di bumi Kalimantan Timur, mereka berusaha kooperatif terhadap berbagai persoalan sosial. Ya kita menghormati lah, menghormati apa yang disampaikan. Intinya kita harus sama-sama bagaimana kita mengembangkan khusus masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan. Dan apa yang sudah disampaikan oleh para tokoh-tokoh bahwa Indominco mempunyai kewajiban membayar denda Orang tua sekarang minta diantar sekarang, dia ada tamu sekarang. Nanti kita akan sampaikan. Saya mewakili manajemen Indominco Mandiri untuk menyampaikan kepada pihak manajemen. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Warga Kalimantan Timur yang ingin melakukan perjalanan ke Balikpapan harus mengetahui berita ini. Sejak 25 Januari lalu, setiap pendatang yang memasuki kota itu melalui jalur darat akan dites rapid antigen. Kalau ternyata positif atau reaktif, maka tidak boleh masuk. Berikut informasinya. Hari pertama operasi tes rapid antigen Balikpapan dilakukan di 2 tempat. Pertama, di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 13, Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara, tepatnya arah masuk tol Balikpapan Samarinda. Dan pos pemeriksaan kedua ada di Pantai Lamaru Teritip, Manggar. Operasi berjalan lancar, namun ada juga ibu-ibu yang menolak dites dan memilih tidak masuk Balikpapan. Padahal dia berangkat bersama rombongan. Sementara pada operasi hari kedua di Lamaru Manggar ditemukan 2 orang warga dengan plat nomor mobil luar kota Balikpapan positif saat diperiksa antigen. Keduanya kemudian diisolasi di penampungan darurat embarkasi Haji Batakan. Di kilometer 13. Ya, hari ini saya didampingi Pak Kasdim, Kabak Op ini Polres, Kepala Dinas Kesehatan memantau. Kita memulai
melakukan pemeriksaan di darat. Jadi ada 3 hal yang kita lakukan pemeriksaan. Pertama, menjalankan protokol kesehatan apa tidak. Kalau tidak menjalankan protokol kesehatan maka dilakukan denda. Kedua, surat-surat mobilnya, kendaraannya memenuhi syarat tidak, itu juga kita periksa. Dan ketiga adalah pemeriksaan kita secara acak kepada penumpang yang dari luar Balikpapan, apakah dia dalam posisi yang negatif atau reaktif. Kalau nanti dia reaktif dengan pemeriksaan antigen kita, maka dia dipersilahkan untuk kembali dan kita akan laporkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Kalau dia warga Samarinda kita laporkan ke DKK Samarinda, kalau dia warga Kukar kita laporkan ke Kukar, kalau dia Bontang kita laporkan bahwa yang bersangkutan dalam posisi yang reaktif yang harus ditindaklanjuti, tapi dia tidak boleh masuk ke Balikpapan. Operasi yang serupa kita lakukan juga di wilayah Tritip, ya, jadi yang masuk dari daerah Samboja akan dilakukan di operasi di Tritip. Langkah tegas ditempuh Pemkot Balikpapan lantaran kasus COVID-19 di daerah itu terus-menerus menunjukkan tren peningkatan. Setiap hari pertumbuhannya sudah melampaui 100 pasien positif baru, sehingga Pemkot menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selain mewajibkan tes antigen bagi penumpang masuk via bandara dan pelabuhan laut, juga pendatang via darat. Sekalimantan Timur, Kota Balikpapan menjadi daerah tertinggi jumlah orang yang tertular virus corona. Secara akumulatif sudah ada 8.990 orang terpapar, 7.038 orang sembuh. Jumlah pasien positif meninggal dunia ada 339 orang, dan kasus aktif di ruang isolasi ada 1.613 orang. Ini dalam rangka kita untuk menekan karena angka terkonfirmasi positif di Balikpapan meningkatnya sangat tajam. Ya, rata-rata sekarang setiap hari di atas 100. Nah ini dan terbesar adalah klaster keluarga, dan karena itu kita lakukan operasi seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa menekan kembali angka yang terkonfirmasi positif karena situasinya sudah darurat. Balikpapan itu 11 rumah sakit sudah penuh semuanya, kondisinya benar-benar harus menjadi perhatian. Wali Kota Balikpapan mengakui walau sudah PPKM tahap pertama, pertumbuhan kasus COVID masih tinggi. Dia sudah menyusun rencana PPKM akan diperpanjang. Tim Kaltim TV, Agustina melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jatam atau Jaringan Advokasi Tambang bersuara keras soal pelaksanaan pemilu, baik itu Pilpres, Pilgub maupun pemilihan bupati dan wali kota di Indonesia. Menurut Jatam, pemilu terindikasi sebagai arena pertarungan untuk memenangkan politisi yang pro pertambangan. Suara keras datang dari Merah Johansyah, warga Kaltim yang kini duduk sebagai koordinator nasional Jaringan Advokasi Tambang itu menyoroti persoalan pemilu yang terindikasi memenangkan para politisi pro bisnis tambang. Tudingan Jatam bukan tanpa alasan. Menurut Merah Johansyah, ada 3 indikasi yang menjelaskan begitu istimewanya bisnis tambang dengan turunnya berbagai kebijakan dan insentif, sehingga berpotensi menambah kerusakan lingkungan. Jatam ditemukan bahwa selama ini politik elektoral kita, pilkada, pemilu, pilpres, pileg, itu telah dimanfaatkan oleh oligarki pertambangan. Ya, orang-orang yang terpilih di dalam proses politik elektoral justru orang-orang yang sangat pro dengan bisnis tambang, sehingga semakin membahayakan kondisi sosial dan ekologi rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
hal ini terbukti dengan lahirnya sejumlah regulasi, peraturan, kebijakan yang dikeluarkan oleh parlemen dan pemerintah seperti Undang-Undang Minerba ya, revisi Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang justru semakin pro dengan pengusaha gitu dan meninggalkan komitmen lingkungan hidup kan dilupain gitu oleh undang-undang ini dan semakin membahayakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bukan cuma itu, di situasi pandemi coronavirus pun bisnis pertambangan itu juga memperoleh manfaat, mendapatkan insentif, kemudahan pajak ya, pengurangan kewajiban keuangan lewat sejumlah rangkaian pasal-pasal, instrumen-instrumen di dalam undang-undang kan, Undang-Undang Minerba maupun Undang-Undang Omnibus Law. Nah, ini yang Kian istimewanya, bisnis pertambangan di negeri ini ditandai juga dengan meningkatnya kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga dan aktivis tambang. Aparat hukum dengan mudah mengenakan pasal-pasal gangguan, penyerobotan, dan fitnah terhadap orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap bisnis tambang. Dan ini semua bersamaan juga dengan kekerasan terbuka. Jadi pengerahan kekerasan lewat kekerasan fisik ya, lewat intimidasi, penyerangan gitu ya, kriminalisasi itu sangat tinggi. Nah, Jatam merekam bagaimana sebenarnya konflik itu semakin tinggi. Tahun 2020 tadi di catatan Jatam ditemukan 45 konflik pertambangan ya. Lalu juga kriminalisasi meningkat. Orang-orang yang menolak tambang, yang ngelawan dikasih label sebagai kriminal ya, dikenakan sejumlah pasal dengan beragam undang-undang dan pasal-pasal gitu. Nah, itu yang terjadi juga. Trennya meningkat terus, bahkan luasan konflik ini seluas 3 kali luas Bali tadi ya, kalau kita lihat angka-angka itu. Ya, kemudian ada 269 orang di Indonesia yang dikriminalisasi kan ya. Nah, yang berikutnya juga ancaman lubang tambang. Nah, lubang tambang ini kita udah petakan ada 3092 lubang tambang seluruh Indonesia. Nah, menciptakan banyak korban. Sudah ada 116 ya korban, terakhir juga termasuk di Kalimantan Timur ya, sebarannya. Lalu izin tambang ini juga menyebabkan banyak bencana di Kalimantan Selatan dan seterusnya. Bagaimana dengan di Kaltim sendiri? Merah Johansyah dengan lugas mengatakan semua bermuara dari visi dan misi pimpinan daerah. Jalan di daerah. Kaltim ini ya kita sangat prihatin karena gubernur kita ini memang nggak punya visi tentang lingkungan hidup ya, Gubernur Isra Nur ini kan. Ya, Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kasus ilegal mining di Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara ternyata masuk dalam areal konsesi perusahaan PT Santan Batubara. Perusahaan pemegang konsesi PKP2B itu mengaku tidak tahu dengan penjarahan tersebut dan meminta pihak berwajib untuk bertindak. Inilah dilematis pemberian izin perusahaan tambang yang terjadi di Kaltim. Arealnya belum digarap secara ekonomis, tapi justru menjadi sumber penjarahan para pelaku illegal mining. Seperti yang terjadi di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim sudah meninjau kasus pertambangan liar di Marangkayu. Dari peninjauan itu diketahui ada kawasan-kawasan yang berlubang karena digali untuk mengambil batu bara yang terlihat mata. Pelakunya masyarakat diduga dibantu pengusaha untuk menyediakan peralatannya. Kawasan yang dijarah diantaranya adalah konsesi yang dipegang oleh PT Santan Batubara. Perusahaan ini memiliki izin PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari pemerintah pusat. Perusahaan belum memanfaatkan lahan konsesinya, bahkan tidak tahu kalau batubara di lahannya dijarah. Yang
udah pindah ke pusat itu kok kita masih aktif, tapi kita sekarang berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan kondisi-kondisi yang terjadi di Kalimantan Timur khususnya itu. Soal izin Pak ya, soal izin yang Bapak bilang yang jelas yang namanya ilegal tidak mempunyai izin Pak ya. Cuman masalah titik-titik koordinat yang dilakukan itu Pak, apakah benar-benar hutan itu masuk ke kawasan hutan masyarakat atau seperti apa Pak? Ya, jadi gini, kalau kita berbicara ilegal. Sebelumnya wartawan Kaltim TV memberitakan adanya penambangan liar di kawasan Marangkayu yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Batu bara hasil galian dibawa ke tepi jalan Poros Samarinda Bontang dan kemudian diangkut oleh truk. Tumpukan-tumpukan kecil itu ada di beberapa tempat yang kemudian dikumpulkan untuk dijual. Dinas Pertambangan mengakui sudah meninjau beberapa lokasi tambang liar. Selain di Marangkayu, juga di kawasan El Separi dan Lojanan yang seluruhnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di mana lokasi-lokasi yang diindikasi terjadi illegal mining telah ditinjau bersama Inspektur Tambang Kementerian SDM ya. Dan pada saat itu juga ada perusahaan mendampingi tinjauan ini, kebetulan perusahaan-perusahaan yang memang tempat illegal mining tersebut beraktivitas. Nah, hasil daripada peninjauan itu, jadi teman-teman tim ini telah melaporkan membuat surat laporan ke Kementerian SDM. Itu yang sudah dilakukan. Ya Pak, yang dilakukan ini di beberapa tempat ini Pak yang dilakukan peninjauan Pak. Ya, jadi yang pernah dilakukan pertama di daerah Marangkayu sana ya, Gunung Nangis. Terus kemudian di daerah juga udah, terus kemudian daerah Lojanan juga udah. Sejauh ini menurut Ajwar Buaran, pihaknya menyerahkan kepada pihak berwajib untuk melakukan tindakan hukum karena Dinas ESDM tidak dibekali oleh petugas polisi khusus tambang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.